وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di rumah duka mencalian mukunan sabah hatinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita, langkah kaki kita bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak RT atau tokoh masyarakat yang mewakili Bapak Ibu pengurus Musholla Ubudiyah, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimakumullah, baik yang berada di dalam ataupun yang berada di luar, yang hadir pada malam hari ini rahimakumullah. Keluar le terang Bu? Lai, banyak di luar ya. Alhamdulillah. Baik, mengisi waktu kita menjelang sholat Isya, niat hati langkah kaki kita datang ke rumah saudara kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap langkah yang kita langkahkan untuk kebaikan yang kita lakukan, semua itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tentu kita sebagai orang yang beriman tidak menginginkan yang namanya penyesalan, apalagi nanti kalau menyesal di akhirat kelak, yang mana tidak ada yang akan bisa membantu seorang pun selain kecuali syafaat, pertolongan, yang pada hari itu tidak ada pertolongan, hanya dengan izin Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, siapa saja manusia yang menyesal, orang-orang yang menyesal nanti di alam barzah atau di alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur itu? Sangat lama sekali. Syukur-syukur kalau awak siap meninggal besok hari langsung kiamat. Nah, syukur-syukurlah. Tapi kalau indah, sampai kini ya lu kiamat ada kan? Padahal mau itu saja mulai daripada Nabi Adam alaihissalam atau sajak mulai dunia diciptakan sampai hari kini jam 7 lewat 10 menit kurang 8 menit sih kau alung kiamat hari ini kan. Berarti masih di alam barzah, alam penantian, alam kubur. Jadi alam barzah, alam penantian, alam kubur itu sama. Alam kubur ya, bukan kuburan.
Nah, itu beda pula kajiannya itu. Nah, kalau ingin banyak mengaji itu tentu datang ke surau Ubudiyah. Awak mengaji situ setiap Selasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi siapa saja yang menyesal nanti, kita berharap tidak termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang menyesal. Amin ya Rabbal Alamin. Satu, orang yang menyesal itu nanti di akhirat, yaitunya orang yang tidak sholat, apalagi tidak pernah sholat sama sekali. Jangankan orang yang tidak sholat sama sekali, orang yang lalai saja dengan sholatnya, dia akan menyesal nantinya itu. Akan bermasalah. Makanya sholat tidak boleh dilalaikan. Apalagi kalau tidak melaksanakan sholat sama sekali. Ini manusia-manusia yang merugi. Kata siapa? Kata Allah. Allah yang nyampaikan di dalam Al-Quran seperti itu. Masalakakum fis saqar. Yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar. Qalu, mereka menjawab. Dia mengatakan, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Dulu itu bila? Ya di dunia ini semasa hidup. Jadi jangan tak jadi itu model itu besoknya. Jadi kode bedanya. Perintah Allah itu sawanahnya kalau awak lakukan ndak ada untung ruginya bagi Allah, ndak ada. Bagi awak, untuk awak. Kalau kita baik, kebaikan untuk kita. Kita sholat itu ibadah, pahala, fadilah, keutamaannya itu untuk kita. Jadi ndak ada untuk yang lain. Orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali seumur hidupnya, maka dia akan menyesal yang sebesar-besarnya. Orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya juga ada penyesalannya. Mangga dulu ampun ndak elok-elok sholat, mangga ndak rajin sholat dulu, mangga ndak dijago waktu dulu. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Biasanya penyesalan tuh, kok nang biasa kah? Kok di akhir biasanya? Iya Bu, jarang menyesal tuh yang di awalnya. Di maka pakailah pituah orang Minang tuh. Sesal dahulu, pendapatan. Sesal kemudian, indah ada guna. Kalau sesal kemudian tuh ndak ada guna, ndak ada manfaatnya. Itu namanya nasi lah menjadi kalau nasi menjadi bubur masih ada harapan lah tuh mah. Bisa dia gia itu buat lontong ke cebu situ tuh. Dia gia santan, dia gia garam, dia gia sayur segala macamnya lah, dia gia kacang. Itu bisa aja dia ayam steak gitu kan, jadi bubur ayamnya jadinya. Tapi kalau nanti di akhirat penyesalan itu ndak nasi menjadi bubur itu doh. Ndak mungkin balik ke dunia. Di surau di musola ada sajadah pagi, subuh sajadah ya. Akan ada di sana nih Ustaz ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Jikalau kamu lihat alangkah ngerinya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa itu dia mengadakan penyesalan. Rabbana ya Tuhan kami. Itu penyesalan tuh. Penyesalan awak. Ya Allah lah kami dengar ya Rabb. Sami'na. Abasarna lah kami calik ya Allah. Memang dahsyat, memang barik. Siksaan kau kami tak kuat. Baru farji'na ya Allah, balikanlah kami lah ya Allah. Laisa bantah saja di. Kami akan yakin seyakin-yakinnya. Inna muqinun. Akan seperti itu. Kami akan yakin dengan sholat, yakin memang ada hari akhir, memang yakin kami bahwa ada siksa kubur itu, neraka itu, memang kami yakin ya Rabb. Itu penyesalan. Jadi berita itu sudah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama, oleh buya-buya kita. Jangan sampai menyesal besok, menyesal lagi ini dulu. Biar payah-payah awak dulu melaksanakan sholat itu.
Yang penting kita tetap istiqomah melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat tersebut. Jadi Bapak Ibu hadirin, supaya awak tidak menyasar besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalan itu tidak ada gunanya kalau nanti kita menyesal. Menyesal kini dulu. Biarlah payah-payah awak, hujan hari awak pai juo, karena setiap langkah yang kita langkahkan itu, satu kaki langkah kaki yang kita langkahkan, datang ke surau, datang ke rumah ibadah, pai ibadah awak, maka dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Salangkah kadar risiko ke surau budia atau ke masjid itu tuh lumayan jauh itu. Cobalah sekali Bapak Ibu etong bara langkah tuh. Salangkah, satu langkah kakinya lagi dihapus kesalahan dan dosa kita. Masya Allah, luar biasa. Akanlah suah membuat amal kebaikan tuh. Tapi melakukan tu banah yang baik. Kadang pucak buki tadaki dewa. Kadang-kadang tu buki indah ruang tu tadaki dewa tu. Gor tu yang jauh tu, tepai wak ke situ tu. Kau dapat dia don lomba di situ tu. Lomba apalah gitu, macam-macam kok balaba ini hari-hari peringatan ini hadiahnya mungkin motor kan, mobil, kau nak Avanza cie, kau nak Fortuner gitu kan. Itu jam 3 lah jago tu. Alun subuh lo tu lo bangke tu. Lima subuh ndak yaleh no pokok bayi gitu kan. Begitu. Sekarang ndak Fortuner hadiahnya do. Sarugo. Lebih dari Fortuner tu mah. Lebih dari Avanza tu, dari kulkas tu. Memang lo nampak lah doh. Kalau ingin capek masuk surga, baiklah dulu. Ini kadang-kadang orang kan, sana tu Ustaz, gitu kan. Aku ndak sebenarnya, baiklah. Aku ndak waliak gitu. Nah, jadi oleh sebab itu, supaya ndak menyasar besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sekaranglah kita untuk melaksanakannya agar penyesalan itu tidak terjadi. Kalau menyasar besok itu kerugian yang sangat besar sekali. Tak berselindung kepada Allah. Makanya diri kita, keluarga kita dibiasakan melaksanakan sholat, dituntun anak-anak awak, dibimbing inyo, dibiasoan. Jangan sampai nyo tak biaso meninggalkan sholat. Akhir-akhir zaman ko tantangan barik Bapak Ibu. Masih duit awak kini gua, barik tantangan kini gua. Apalagi kalau ndak do 5, 10, 50, 60 tahun yang akan datang, entah yang kata jadi ndak tahu wak, lebih barik loleh tantangan tu. Kenapa? Karena dunia itu semakin hebat, semakin mempesona. Maka daya kekuatan untuk mengganggu, untuk memperdaya, untuk mendangkalkan iman, akidah, keyakinan awak banyak gini caranya. Malahan lah banyak muncul ke sekarang faham-faham, ide-ide, gagasan-gagasan yang tidak cocok dengan kaidah-kaidah agama itu sendiri. Ada yang menyatakan semua agama sama. Ada yang menyatakan tidak yakin dengan 2 kalimat syahadat. Tidak mungkin 2 kalimat syahadat itu menjamin masuk surga. Masa iya? Anak mengecian itu buya lah tu. Hati-hati itu. Itu bukan ulama itu. Allah yang menyatakan seperti itu. Karena ulama dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28. Innama yahsyallah min ibadihi. Orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah. Itu yang ulama. Kalau enggak. Walaupun gelarnya itu banyak. Walaupun kiai, walaupun buya, ustadz, gurunya, segala macamnya. Kalau bertentangan dengan aturan Allah, tidak. Hati-hati. Zaman sekarang tantangan banyak. Nanka mendangkalkan akidah awak. Keyakinan-keyakinan awak tuh. Nanka merusak tuh. Dan itu datang kalau dari rakyat biasa, mungkin orang enggak anggap biasa lah gitu kan. Enggak remeh saja tuh. Dari rakyat-rakyat apalah orang-orang bawahan. Tapi kalau di tokoh masyarakat, tokoh bangsa, dari jenderal itu kan bahaya itu. Setiap gerak langkah kita itu akan dinilai oleh orang karena kita public figure.
Makanya hati-hati. Kalau ndak ada kapasitas awak mengecek di situ, ndak usah mengecek awak. Ndak ada ilmu awak, ndak usah sampaian. Karena itu nanti akan bermasalah. Mendangkalkan akidah umat, menyasihan orang. Kalau lay seorang sesek, iya bahaya leh, baiklah. Tapi kalau sudah menyesatkan itu kan bahaya. Dollu wa adollu, dia sesat menyesatkan. Nah, kalau menyesatkan itu dia punya banyak pengikut. Jadi perlu Bapak Ibu hadirin umat Islam filter. Yang keluar di media massa itu yang tadanga dia wak, jangan dimakan mentah-mentah. Yang ditelan mentah-mentah, tapi disaring. Joa disaring dengan iman, dengan ilmu. Iman dengan ilmu itu sangat penting. Dalam Al-Quran itu sejalan itu. Orang yang beriman, orang yang berilmu, Allah akan mengangkat harkat dan darjatnya. Yarfa'illah walladina amanu minkum walladina utul ilma. Tuh. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat orang-orang amanu, beriman. Yang kedua, wa utul ilma, orang yang berilmu. Jadi perlu. Makanya kalau kece Buyah Gus Rizal Gazahar, ndak ada yang namanya iman itu melebihi ilmu. Dan di atas ilmu adab. Banyak banget ilmunya, kalau ndak punya adabnya ndak juga. Jadi kenapa banyak manusia-manusia itu tidak menghormati, tidak menyembah kepada Allah, ndak taat kepada Allah, adab itu benar yang ndak beres. Walau ilmunya segudang. Karena tidak menjamin ilmu banyak tuh kalau adab tidak ada. Jadi ternyata adab itu jatuh nanti kepada akhlak, fahamnya ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Nah, itu beda itu, kajian tauhid itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin umat Islam, mari kita sholat jangan sampai diabaikan. Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, nanti akan datang peninggalanmu, sesudahmu, anak-anak, generasi-generasi yang mereka itu adha'us shalah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Nah, begitu kata Allah. Nanti akan datang pengganti-penggantimu, sesudahmu, generasi-generasimu, mereka itu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Dengan entiang saja, menganggap remeh saja. Azan seorang lah orang itu di surau. Dan indah-indah ju. Ternyata itu sudah disampaikan oleh Allah. Jangan sampai terjadi di anak cucu awak. Salamaian. Kalau lay sayang awak kana, lay sayang awak ke generasi awak, salamaian dunia akhirat. Nah, itulah disampaikan Allah, pelihara dirimu dan keluargamu ahlikum naro, dari siksaan api neraka. Ndak taluk dia wak dopak. Bari bapak-bapak yang perokok, api rokok itu angin dingin. Angin Pak ya. Itu api rokok urut tuah. Mungkin bapak-bapak yang tahu di tukang las gitu kan, atau kompor ibu-ibu yang masak, api kompor itu angin dingin. Api yang paling angin itu api yang yang merah, yang hijau ya, biru. Yang yang paling angin itu biru ibu ya, itu ibu yang mana yang tahu tuh. Nanti di akhirat itu bukan sebelum seberapa itu, belum seberapa panasnya. Ada yang merah, ada yang hitam. Itu si iblis itu, jin itu dirandam itu di neraka itu 1000 tahun. Terakhir apinya api yang hitam. Kok bayangin itu? Nggak kuat kita. Jadi oleh sebab itu, sebelum datang semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, teguran-teguran itu, mari sama-sama kesempatan ini kita diberikan oleh Allah, masih kesempatan hidup, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada teguran-teguran dari Allah, gunung meletui, itu adalah isyarat. Tidak mungkin gunung meletui.
dengan gejala alam saja. Ada yang menggerakkannya, yang punya alam. Terjadi banjir, terjadinya lautan meluap dan segala macamnya, terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, apa namanya? Tsunami. Suami lo kayak. Suami lain sana. Terjadinya tsunami, itu bukan sembarangan. Ada yang menggerakkan. Terjadinya wabah penyakit, kecewa corona gini kok. Itu bukan sembarangan. Ma asaba min musibatin fil ard. Itu dalilnya tuh. Wala fi anfusikum. Saja musibah yang terjadi di alam ini, wa fi anfusikum juga pada dirimu, illa kecuali sudah menjadi ketentuan dari Allah. Ada yang kuasa kok. Kembalikanlah kepada yang kuasa itu. Semakin banyak musibah, bencana, malapetaka, semakin taat kita kepada Allah. Tidak semakin menjadi jadi berbuat dosa dan salah doh. Ini kalau kesalahan itu kalau dari bawah ya masihlah. Itu kata menurun namanya. Nan rumi kok kesalahan timbul dari hati kok. Ayi kok karuh dari ulu. Aku susah kok. Harus kau ulu lo menjaniannya. Barangkali kau ulu itu kira masalah lo. Ditangkok lo, oke. Di permasalahan lo. Tapi seperti itulah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita sholat jangan sampai diabaikan, apalagi ditinggalkan. Karena nanti yang akan rugi juga kita sendiri. Kita berharap tidak menjadi manusia-manusia yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terakhir. Waktu isya kita 30. Yang kedua, jangan Bu ya. Yang kedua yaitunya orang yang menyesal itu orang yang tidak menyampaikan kebenaran. Awak tahu kebenaran tapi tidak awak sampaikan. Oh, menyampaikan kebenaran itu kan tugasnya Ustadz, bukan. Masing-masing kita ini sudah punya ladang dakwah. Kalau awak bapak di rumah tangga, ibu di rumah tangga kepada anak dan keluarga awak, cucu-cucu awak. Kalau pengurus ya kepada jamaah, kepada ustadz, guru dan segala macamnya kepada jamaah, kepada umat. Kepada RT ya kepada bawahannya, rakyat yang berada di lingkungan RT itu. Pak Lurah juga seperti itu, Pak Camat juga seperti itu, Presiden juga seperti itu. Punya tanggung jawab masing-masing awak. Dan masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Nah, itu dalilnya tuh. Tiap-tiap kamu itu adalah penanggung jawab, pemimpin. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Tergantung kapasitas kita, skop kita itu besar ataupun kecil. Seorang pemuda sekalipun dia pemimpin terhadap dirinya sendiri. Dan Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti. Beko salah bu, dapat bu. Aman tuh. Dabi kok dibungkui kok. Jadi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap yang awak pimpin tuh. Oh pemuda awak, ndak ada pemimpin terhadap diri. Jambara lelo, ukuran lelo, ndak awak tanggang sampai pagi doh. Akan diminta zalim namanya itu. Ukuran waktu sholat. Karena zalim namanya itu. Jadi tidak ada yang terlepas kita ini. Seluruh organ tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang hafal surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakdzibun. Pada suatu ketika, suatu hari nanti, mulut-mulut manusia itu akan digembok. Akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia itu akan berbicara. Yang wak karajuan semasa hidup. Tangan awak wah. Tangan yang dia gih wah, yang dititipkan di Allah. Awak ndak ada hak milik tapi hak pakai. Nah, itu kajian tauhid kita ya. Gitu. Kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Ini titipan Allah. Tangan, kaki akan diminta pertanggungjawaban. Kama langkah. Kepada baik, kepada maksiat.
Tanda tangan juga seperti itu. Kalau kita pejabat, akan ditanya, akan disoal nanti. Dalam ayat yang lain yang sering dibacakan, inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, jo hati ya doa, hati doa, kullu, tiap-tiap itu kesemuanya kana anhu mas'ula, akan disoal, akan ditanya. Nah, coba bayangan tuh. Ndak tangan, jo hati ya kok ditanya tuh. Masya Allah, luar biasa. Allah itu maha adil. Nah, jadi mari supaya ndak banyak masalah wanantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan dibebani diri awak kini kok. Tapi salamaian, bilo kesempatan menyelamaiannya dari kini di dunia kok. Karena tampe yang lain ndak ada lah dah. Kalau Latabariang di situ tuh, awak kan lewat kuburan tadi tuh. Latabariang di situ tuh, ndak ada ceritanya lah doh. Ndak bisa berbuat apa-apa, tinggal menunggu. Ndak bisa balik dah doh. Kalau bisa awak lari dari situ aman lo tuh. Di Kajau polisi masih bisa lari. Di Kajau dia pemuda, dia orang tua bisa awak lari. Tapi kalau lah di dalam kubur, kemana kalau lari? Nggak ada lagi. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin, supaya ndak menyasa awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu sampaikan kebenaran kepada diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak cucu kita, sampaikanlah yang benar agar mereka terbiasa dengan kebenaran itu sesuai dengan kapasitas kita. Karena menyampaikan kebenaran itu adalah sangat penting sekali. Allah bana, kalau tidak disampaikan, tidak juga. Maka kebenaran-kebenaran pada hakikatnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, naman diang nangko ibarat bajalan lah sampai ke bateh balaya lah sampai ke pulau. Nan punyo datang menyepui, nan manan datang membui, kita sarakan kepada Allah. Bukan orang punyo ya, itu tidak ada bahasa orang situ tuh. Nanti video saya jangan dipotong pula. Kalau kawan tuh mengecewakan orang tuh, saya hanya berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab. Tuhan tuh bukan orang. Hanya hati-hati wak tuh. Syirik di situ tuh. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, orangnya sudah murtad. Murtad apa? Murtad i'tikad. Pedalami ilmu tauhid itu. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati. Nyolai ngaku Islam, tapi dia mengaku juga kepada yang lain. Itu tidak benar lagi itu. Jadi Allah, Tuhan, bukan makhluk. Tarik. Allah di atas. Dalam ilmu tauhid, khalik. Khalik itu artinya yang menciptakan. Bawa ke bawah, namanya makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Siapa saja makhluk itu seluruhnya. Selain daripada Allah. Jadi sekali lagi, mari kita hati-hati, jaga akidah kita, jaga ibadah kita, jaga tauhid kita. Semoga tidak tercemar, tidak terbawa arus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada yang Allah tidak ridho. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam mengharungi kehidupan yang panjang ini, karena kehidupan kita sangat jauh sekali. Ila liqa wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu?
Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanya